Tanpa terasa, hampir 50 tahun kehidupan membiara dijalani sebagai seorang misionaris Crozier. Sebagian besar waktu dihabiskan di Indonesia, menjawab panggilan hidup sebagai sebuah rahmat Allah. Bersemboyan, melakukan karya dengan penuh senyuman. Itulah Pastor Leo Van Beurden OSC, pribadi yang selalu tersenyum dan menyapa. Mengawali dengan doa dan membaca sabda Allah menjadi bagian kesehariannya, tak peduli sepadat apapun kegiatannya. Saya berdoa, minimal berusaha berdoa ya. Pertama, doa adalah suatu komitmen dari saya. Saya belajar berdoa dari orang tua saya di novisiat, dalam pendidikan saya, dan saya ingin sekali mengalami belayan kasih Allah, dukungan Allah, kehadiran Allah dalam hidup saya ini. Saya ingin sekali supaya saya mendapat iman yang besar kepada Allah, yang kiranya beserta saya, mencinta saya, menghargai saya. Jadi doa bagi saya sedikit lebih banyak merupakan nafas kehidupan saya, mau mencari kedamaian, ketenangan dalam relasi dengan Allah. Hidup saya lebih daripada hanya karya-karya ngos-ngosan saja. Ya, jadi doa itu saat oase di mana saya itu merasa mendapat ketenangan. Ya, jadi bukan soalnya senang atau tidak senang, meresap atau tidak meresap, tapi bagi saya suatu komitmen, suatu kesetiaan kepada dibutuhkan doa. Gara-gara saya membuat jadwal hidup saya, pagi hari sesudah olahraga, sesudah mandi, saya selalu pergi ke kapel di atas, ya, untuk berdoa. Ya, biasanya kurang lebih setengah jam saya ada di kapal itu. Saya merenungkan Mazmur, saya berdoa berfir, saya bermeditasi. Pokoknya saya mohon perlindungan Tuhan, berkat Tuhan untuk segala karya kesibukan saya sepanjang hari ini. Ya, dari situ saya mendapat kekuatan untuk senyum sama umat-umat yang cerewet, ya, umat yang ya macam-macam pertanyaan dan seterusnya, ya. Dari situ saya mendapat ya, bisikan dari Tuhan supaya saya mau membantu mereka, ya. Jadi lebih banyak jadwal, ya. Kalau tidak, memang ya tidak selalu tenggelam dalam kesibukan ada saja. Ya, maka enaknya ya dibuat suatu jadwal, jam segini saya harus berdoa, ya, jam segini saya harus membaca kitab suci, jam segini saya makan, jam segini saya, ya. Jadi dalam hidup menurut saya perlu ada disiplin dalam waktu. Kalau saya berdoa pribadi biasanya saya ke kapel, biasanya. Tapi berdoa tidak. Kalau saya misalnya contoh saja, kalau saya berjalan dari pastoran ke kantor Yayasan Suci di Alpha Center, aku suka berdoa. Daripada melamun, aku suka berdoa. Kadang-kadang Bapa kami, kadang-kadang hanya doa-doa singgah Tuhan Yesus, ya, sertailah saya sepanjang hari ini. Ya, kadang-kadang aku senyum-senyum pada orang yang saya jumpai. Ya, jadi kemudian malam hari, kalau saya berdoa rosario, saya suka ya inspeksi apakah tempat sampah di luar gereja bersih atau tidak sambil berdoa rosario. Ya, jadi saya kira berdoa bisa di mana-mana saja, tapi umumnya kalau mau serius berdoa, enaknya mencari waktu, mencari tempat yang
hening ya di atas itu. Baginya, doa menjadi oase kehidupan. Doa menjadi sebuah energi yang besar dalam menapaki hari. Ya, jadi bagi saya sekali lagi ya, hidup saya suka dikuasai oleh ngos-ngosan. Nah, mau tidak mau saya harus mempunyai oase di mana saya bisa duduk, di mana saya bisa tenang, di mana saya bisa mempunyai waktu untuk saya sendiri ya dalam relasi dengan Allah. Ya, kedua, saya membutuhkan doa itu sebagai doa penting, sebagai suatu pendorong bagi saya untuk tetap sabar melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan pada saya. Kalau tidak terlalu cepat bosan, ya, maka saya hidup bukan soalnya senang atau tidak senang, ya, hidup suatu tantangan yang harus kita lewati. Ya, alangkah baiknya kalau di belakang tantangan itu ada dorongan cinta, ya, penyertaan dari Tuhan dalam hidup kita ini. Yang mau saya rasakan, yang mau saya alami. Kebiasaan membaca Injil yang dilakukannya setiap hari dirasakannya sebagai kehadiran Allah yang berbicara secara pribadi kepadanya. Ya, jadi saya suka mengatakan frater-frater, ya, jangan hafal kitab suci. Ngapain hafal kitab suci? Saya selalu mengatakan enjoy the Holy Bible, ya, menikmati kitab suci. Ya, jadi bukan sebagai buku studi, tapi sebagai buku yang kiranya memberi kebahagiaan, kedamaian isi hidup saya ini. Ya. Nah, dari situ saya pernah sekian lama mengajar kitab suci di OP di Cimahi. Akhirnya sekarang ini setiap hari Kamis saya mengajar kepada umat katedral sendiri, walaupun itu umat dari mana-mana saja, ya, dan alhamdulillah sudah 14 tahun mengajar kitab suci masih laku, ya. Tapi saya juga senang, jadi bukan beban bagi saya senang membaca kitab suci, ya, bisa memberi suatu kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan yang ada dalam sabda Tuhan itu, ya, untuk orang yang mau mendengarkan, ya. Renungan harian menjadi sarana refleksi pribadi, dan ia merasakan begitu besar kasih Allah dalam hidupnya. Tak jarang, renungan-renungan itu dituangkan dalam selembar kertas. Kumpulan renungan itu kemudian dibukukan oleh para sahabatnya. 3 buku berisi kumpulan renungan-renungannya telah diterbitkan. Biasanya saya berusaha setiap hari saya ikut perayaan Ekaristi. Kadang-kadang saya mimpin, ya, kadang-kadang saya menjadi umat. Nah, saya mempunyai beberapa buku, dan buku-buku itu membantu saya merenungkan isi bacaan-bacaan yang akan saya bacakan atau saya dengarkan pada perayaan Ekaristi ini. Nah, itu suka saya, ya, sambil jalan-jalan ke gereja, suka saya baca-baca, ya, juga sebagai sumber inspirasi untuk membuat kata pengantar, kadang-kadang untuk lebih memahami apa yang kiranya mau disampaikan pada bacaan-bacaan tadi itu. Tulisan-tulisan saya sendiri. Nah, gini, mari kita jujur. Saya nggak nulis apa-apa. Tidak. Selain daripada saya nulis, saya selalu nulis khotbah saya dari A sampai dengan Z. Ya. Nah, ya, terima kasih kalau ada orang yang mengatakan dia merasa terbantu, ya, menikmati khotbah renungan saya ini. Nah, sehingga pernah ada orang yang mengusulkan bagaimana kalau khotbah-khotbahmu itu dituangkan dalam buku, manggawai. Jadi saya tidak bikin buku, saya juga tidak bikin redaksi dan seterusnya. Ada orang lain yang berbuat demikian. Demikian juga kalau saya memberi kurs kitab suci, ada orang yang merekam. Kemudian dari situ, ya, mereka mencoba merumuskan dalam bahasa Indonesia yang sempurna dan dijadikan buku. Jadi saya senang kalau saya mempunyai suatu talenta, kalau saya mempunyai suatu kelebihan, bisa saya bagi-bagikan kepada orang lain supaya mereka bisa menikmatinya, silakan saja.
ya, daripada ya bikin khotbah, ya buang kalau kiranya berguna bagi orang lain, ya mau membaca atau mau mendengarkan dalam perjalanan ke Jakarta, ya silakan saja. Tidak terbayangkan dalam benaknya bahwa suatu kelak dia akan menjadi seorang guru, pastor pembimbing para frater, bahkan seorang vikaris jenderal. Keraguan-raguan sempat menghinggapi pada awal-awal tugasnya itu. Namun ketaatan pada pimpinan membuatnya merasa tertantang untuk melaksanakan tugas itu dengan baik. Tugas-tugas itu menjadi sebuah tantangan untuk ditaklukkan, bukan untuk dikeluhkan. Menemukan kebahagiaan dalam tugas-tugas yang diberikan, menjalaninya dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Enjoy your life. Tantangan-tantangan berat ketika berkarya di paroki dilaluinya tanpa kendala yang berarti. Bertugas di paroki besar maupun di paroki kecil tidak menjadi beban. Semua dinikmati dengan penuh rasa syukur. Kedatangannya pertama kali di Indonesia, pimpinan mengutusnya untuk berkarya di sebuah daerah terpencil di Indramayu. Kemudian ditugaskan di paroki Pandu dan paroki Katedral, tempat berkarya sampai detik ini.